Oke, udah lama ya kita nggak review produk lagi. Nah, sekarang kebetulan ada produk yang baru datang. Ini dari Bosch Toaster serinya TAT2M123. Ini seri yang memang udah lama sih ya, tapi masih banyak dijual juga di marketplace. Jadi karena masih banyak yang jual, kita review aja nih. Kita lihat seperti apa kelebihannya, kekurangannya, atau mungkin yang perlu diperhatikan nantinya. Jadi kalian yang memang biasanya suka satset kalau pagi-pagi bikin sarapan, toaster ini bisa jadi solusinya. Dan di review kali ini ada 3 bagian ya. Satu, kita unboxing dulu, kita lihat seperti apa kelengkapan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait apa aja kelebihan dari produk ini, juga demo masaknya. Kita coba nanti demonstrasikan ya seperti apa prosesnya, secepat apa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentu kesimpulannya seperti apa sih review kali ini. Oke, langsung aja kita yang pertama, yaitu unboxing terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari packagingnya, ini solid ya, kokoh seperti biasa ya kalau misalkan brand-brand yang ternama seperti ini. Nggak asal kardus doang, tebel, solid. Di sini ada banyak tulisan-tulisan, ini mix and match, ini cocok dengan kopi yang drip atau mungkin dengan kettle juga. Tonton sampai habis ya. Ini juga ada fungsi tambahannya yang kalian juga nggak cuma roti seperti ini aja, tapi roti yang lainnya pun bisa kita maksimalkan di sini. Di bagian belakang sini ada tulisan serinya, kemudian juga ada fitur-fitur yang dimilikinya ya. Ada crumb tray-nya atau apa ya untuk remah-remahnya gitu ya. Kemudian dari heat atau defrost function-nya untuk menghangatkan juga ada di sini fungsinya. Ada stop function ketika kita memproses pengen di stopin gitu ada juga di sini fungsi. Nanti seperti apa kita lihat di unitnya ya. Ada automatic centering juga agar nantinya matangnya merata. Ini menarik nih ada fitur seperti itu ya. Ada high lift, ini mungkin fitur dimana kalau roti yang kecil pun dimasukin ke sini dia akan keangkat ke atas, nggak perlu dicongkel gitu ya, akan keangkat, namanya high lift seperti ini. Sudah terintegrasi juga dengan penghangat. Nah ini menarik nih, karena nggak cuma roti biasa saja ya, tapi juga bisa menghangatkan roti-roti yang jenis yang lain. Di bagian sampingnya lagi, di sini ada kemudahan penggunaannya. Menggunakan knob putar seperti itu, ada beberapa nanti tingkatannya, nanti kita lihat seperti apa. Ada fungsi on dan off-nya di sini, ada defrost, ada pengaturan untuk slotnya yang ideal, kemudian ada crumb tray dan lain sebagainya. Kita langsung lihat aja seperti apa fisiknya. Harganya juga pastinya kompetitif ya untuk toaster seperti ini. Nggak mahal ya, tapi ini dibutuhkan kalau kita pengennya satset pagi-pagi, apalagi buat sarapan anak gitu ya. Ini bisa jadi rekomendasi. Ada buku panduan di sini, ada yang dalam bahasa Indonesia dan juga ada yang dalam bahasa Inggrisnya ya seperti ini. Ada buku servisnya juga, kartu garansinya, ada pengamannya ya seperti ini, sehingga nantinya ketika dikirim atau buat hadiah ataupun itu akan aman. Ngomongin hadiah tadi cocok juga ya kalau jadi hadiah. Kalau kita angkat, ini dia. Gak ada aksesoris lain-lainnya lagi. Ada plastiknya untuk pelindungnya dan mari kita langsung buka saja. Saya tahunya itu seri di bawahnya dulu waktu saya masih jualan ya di toko, ada seri di bawahnya dia. Kita rapikan dulu. Warnanya hitam ya. Jadi ada kabel manajemen di sini sehingga lebih rapi. Ini kabelnya lumayan panjang ya. Mungkin hampir 1 meter ya, 90 sentian sepertinya sih. Di sini terdapat spesifikasinya. Dibuatnya di China, pemanggang roti compact disebutnya ya di sini, PT BSA Home Appliance. Wattnya sendiri di sini 950 watt maksimalnya. Kalau kita gunakan nonstop 900 watt selama 1 jam, ya paling cuma 1000 berapa rupiah doang. Kalau dibagi cuma 1 menit mungkin atau 2 menit ya, 1 menit lagi paling cuma 22 rupiah doang. Jadi kalau memproses di sini misalkan 4 menit ya paling cuma 800 perak ya sekali bikin gitu ya. Jadi itu sangat-sangat hemat. Kalau daya listrik kalian di rumah 900 nggak memungkinkan, jadi harus yang menggunakan yang 1300 ke atas gitu ya. Tapi jangan takut sama daya ini. Dengan daya yang besar seperti ini artinya kinerjanya pun lebih maksimal gitu ya. Lebih cepat memprosesnya, hasilnya juga lebih matang merata. Nah, ini Jerman punya ya. Spek label sudah kita lihat dari atas dulu mungkin ya. Ada 2 slot di sini. Kita perhatikan untuk menghangatkannya. Jadi ketika menghangatkan jangan langsung taruh di sini tapi ditekan seperti ini. Menghangatkan roti-roti yang nggak tipis ya, tapi roti-roti yang bulat-bulat mungkin atau memanjang taruh di sini. Bahan materialnya ini stainless yang baik kualitasnya. Bodinya sih plastik, warnanya hitam. Terdapat tulisan Bosch di sini. Jadi desain warna seperti ini cocok kalau tempatnya minimalis, dapurnya minimalis, yang clean, yang bersih. Ini masuk sih ke semua interior apapun ya seperti ini. Di sini hitamnya pekat, di sini agak doff begitu ya modelnya biar nggak kaku, nggak hitam semuanya full. Kemudian di bagian sampingnya ini kontrolnya ya. Ada untuk menghangatkan di sini, kemudian juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tingkatan panas di sini. Biasanya menentukan nanti tingkat kecoklatan dari sebuah olahan ya, hasilnya seperti apa. Jadi kalau misalkan nanti di 6 mungkin itu sangat coklat banget gitu ya hasilnya, kering banget. Kalau di 4 mungkin ya setengahnya. Nah, di sini memproses ke bawah seperti ini, ditaruh rotinya ke situ. Nanti kita demonstrasikan ya. Nanti ketika selesai memasak dia akan langsung ke atas. Nah, di sini ada defrost untuk menghangatkan tadi ya, roti-roti di sini yang nggak bisa dimasukkan gitu ya dihangatkan.
membersihkan, tapi menghangatkan aja ya, bukan memproses mengeringkan gitu atau memasak gitu ya, tapi menghangatkan saja di sini fungsi. Dan di sini ada fungsi on off-nya. Di depan ini menarik ya, ada crumb tray-nya atau buat remah-remahnya. Jadi kan nanti memproses roti di situ, nanti akan tertampung di sini remah-remahnya. Kita tinggal bersihkan aja. Jadi nggak berantakan di dapur, akan terlihat lebih rapi terus. Ini langsung kita tarik aja di depan posisinya seperti ini, nggak kelihatan ya. Nah, kalau lihat bagian bawah ada rongga-rongganya untuk meminimalisir panas. Ini menarik, desain khusus pasti seperti itu. Dan ada karetnya juga ya, ada 1, 2, 3, 4, ada karet kakinya agar nantinya lebih stabil lah gitu ya di atas meja seperti ini. Jadi ada karet penghisap di bagian bawahnya. Ini menarik banget sih ya dengan desain seperti ini. Sekarang kita cobain aja ya memprosesnya berapa lama dan hasilnya seperti apa. Bener gak nih dengan yang digemburkan tadi di tulisan di kardusnya bahwa ada centering lah fiturnya dan lain sebagainya. Kita langsung cobain aja sekarang. Rotinya roti biasa. Misalkan saya buru-buru, jadi saya naruhnya sembarangan nih. Kan tadi ada fitur centering tadi ya. Kita sengaja ya, nggak usah dilurus ya. Kita samping kiri kanan begini aja, seperti ini nih. Ya. Nanti coba hasilnya matang merata atau enggak. Tinggal kita langsung ke bawahin. Nah, ini udah di bawah, tinggal kita pilih. Misalkan saya pengennya itu di 5. Ketika mau cancel di sini. Nah, karena saya pengen tahu nih tingkat 5 ini, atau kita langsung ke yang maksimal ya, tingkat 6 ya. Sekering apa, jadi kita langsung proses aja. Langsung menyala di sini. Ini mulai panas, terasa ke sini. Nah, di sampingnya udah mulai panas, udah mulai memerah, heating elemennya udah mulai menyala. Nah, udah selesai. 3 menit saja. 3 menit di posisi yang ke-6. Tingkat keringnya kita bisa lihat seperti apa. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa lihat ya. Wah, oke loh ini. Keringnya itu merata loh. Saya pernah cobain ya yang memang budgetnya di bawah ini. Keringnya itu di sini kering, di sini nggak terlalu gitu ya. Nah, ini keringnya merata. Teman-teman lihat di sini. Di bagian sini sedikit aja gitu ya, tapi hampir semuanya keringnya merata. Tinggal kita olesin aja pakai Nutella mungkin atau apapun itu ya. Yang olesin, udah jadi sarapan sesimpel itu. Saya pernah review juga di channel ini. Itu sandwich maker ya, tapi dibandingkan toaster seperti ini jelas ini lebih simple, lebih cepat prosesnya, kemudian juga lebih mudah seperti ini. Kalau sandwich maker, aduh repot banget bersihkannya, harus dibuka, harus dilapin lagi. Di sini tinggal seperti ini aja udah jadi sarapan yang cepat. Prosesnya cuma 3 menit doang. Ini di 6. Kalau di 3 mungkin lebih cepat lagi. Mantap. Ternyata di bagian kiri kanannya nggak sepanas yang tengahnya ya. Sebenarnya kategori ini udah rata sih, cuma kalau kita mau lebih kritis sedikit, ini di sininya agak sedikit masih nggak terlalu coklat gitu ya. Di sini coklatnya maksimal banget. Di tengah itu lebih panas. Oke, kalau begitu ya idealnya mungkin di tengah aja. Begini. Kalau menghangatkan yang kita pakai sini aja, nanti ditaruh di atas. Ini untuk menghangatkan. Atur aja nanti ke defrost. Oke, saya penasaran kalau misalkan kita menggunakan level yang 3 ya. Kita coba di tengah, kita proses. Kalaupun kalian lagi buru-buru, ngantor atau gimana pun, ya prosesnya akan lebih cepat. Nah, ini dia kalau di level 3. Wah, masih panas. Seperti ini. Ini perbedaannya. Kalau kita perhatiin, ini agak sedikit putih. Di sini lebih coklat di bagian sebelah kanannya. Sekarang kita cobain. Yang pertama, dihangatkan terlebih dahulu. Nah, ini menghangatkan. Nah, ini sudah hangat. Kita coba di 5 aja ya. Bagian sampingnya udah merah. Nah, ini di tingkat 5 ya. Sayangnya nggak ada sensor ya. Angka ini menunjukkan durasi waktu aja. Jadi kita harus cancel. Nah, lihat. Gosong semua ya. Sebelah sini ya kering. Sebelahnya lagi masih seperti ini. Nah, bodinya ini agak panas ya ketika memproses begini. Ini agak panas sih, agak ngeri kalau ada anak-anak. Oke, sekarang bagian ketiga, kesimpulannya dari review kita kali ini. Nah, yang pertama dari segi desain, dari segi model ini udah oke, udah bagus ya, kelihatannya juga elegan aja. Kemudian juga secara fungsi ini udah mencukupi, hasilnya juga udah oke. Wattnya 950. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, karena tidak semua orang daya listrik di rumahnya 1300 ke atas ya. Ada beberapa yang masih 900 gitu ya. Ini tidak memungkinkan karena tarikannya udah pasti di 950 maksimalnya. Kalau kita pegang seperti ini masih ada kayak bekas tangan begitu. Jadi kita harus sering lap ya, harus bersihkan begitu. Fungsi-fungsinya udah oke. Tadi udah kita lihat, ini ada 6 di sini, crumb tray juga di sini untuk remah-remahnya. Jadi memudahkan saat nanti pembersihan. Fitur centeringnya tadi, nah ini yang belum begitu terasa ternyata
rata-rata ya tetap aja hasilnya seperti ini ya. Yang paling tengah justru yang panas. Memang pemanasannya idealnya di tengah-tengah. Ini kan di tengah-tengah tadi taruhnya hasilnya lebih merata. Ada 6 tingkatan panas, tingkat kecoklatannya, dan tadi prosesnya kalau di maksimal tuh 3 menitan. Kemudian kalau di 3 itu ya sekitar ya 2 menit lebih. Ada fungsi-fungsi cancel, ada fungsi defrost juga, ada fungsi untuk menghangatkan juga. Ini udah lengkap, materialnya oke. Body materialnya cuma ya tadi tuh harus diperhatikan daya listrik di rumah kalian mencukupi atau enggak, karena dayanya lumayan tinggi. Dan tentunya berapa seri itu ada yang sudah digital di bagian sini pengaturannya, suhunya akan lebih presisi gitu dan lebih modern kelihatannya. Tapi ini lebih ke analog seperti ini, lebih mudah penggunaannya, itu plusnya. Tapi tampilannya lebih kayak jadul aja untuk diputar seperti ini. Tapi dengan harga atau budget segini standar sih, memang rata-rata semuanya menggunakan seperti ini. Jadi itu aja mungkin ya review kita kali ini, toaster dari Bosch ini. Solusi buat kalian yang pengennya satset pagi-pagi bikin sarapan, bisa menggunakan toaster dari Bosch ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian berminat dengan produknya, silahkan cek di deskripsi, ada link toko pembeliannya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di review-review selanjutnya. See you!